Hai, apa kabar Anda di sana semua? Eh, Semoga Anda sehat selalu dan terus menjaga protokol kesehatan dan tetap berada di rumah selama di PPKM, kecuali Anda memiliki keperluan. Eh, Mari kita menjaga semua kondisi kita. Berbicara tentang masalah, eh, saya rasa masalah di dalam hidup kita tiada henti, dan saya ingin kita sama-sama, apakah Anda itu sedang menghadapi dan berjuang menghadapi banyak masalah, dan Anda mencari jawabannya. Apakah masalah itu tentang bisnis dengan keadaan situasi yang tidak menentu saat sekarang, sehingga menghasilkan masa depan yang tidak pasti? Apakah Anda mengalami kecemasan karena situasi keuangan yang berat? Sebelumnya mungkin sudah berat, tapi ditambah dengan kondisi pandemi, maka tambah berat lagi, sehingga Anda mengalami kecemasan, dan Anda wondering dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada masa depan Anda. Kemudian, apakah mungkin juga Anda di luar sana ada yang memiliki masalah dengan pasangan Anda yang hubungan tidak lagi harmonis. Mungkin Anda telah mencoba berbagai cara untuk memperbaiki hubungan tersebut, termasuk memperbaiki diri Anda, tapi hubungan tersebut tak kunjung harmonis, tidak kunjung selesai masalah yang terjadi dengan pasangan Anda, dan Anda sulit sekali atau bertanya-tanya apakah Anda berada di persimpangan jalan saat sekarang untuk meneruskan hubungan Anda atau tidak. Bisa jadi bagi Anda yang memiliki anak, orang tua di luar sana, mungkin Anda memiliki masalah tentang anak. Apakah itu anak Anda masih anak-anak di atas balita tapi di bawah remaja, atau justru anak Anda sudah remaja tapi Anda memiliki masalah. Bisa jadi berkomunikasi dengan dia susah, atau dia malas belajar, atau dia memiliki suatu pattern atau habit atau pola yang sulit sekali Anda mengerti dan Anda kendalikan. Bisa juga Anda yang profesional memiliki masalah tentang karir atau pekerjaan saat sekarang, di mana banyak sekali perusahaan yang bertambah sulit di zaman pandemi sekarang, dari tahun lalu hingga tahun sekarang, dan mungkin Anda berada di ujung tanduk atau Anda stagnan. Apapun masalah Anda di karir, atau mungkin Anda punya kesulitan berkomunikasi dengan peers Anda, atau Anda sulit untuk memanage anak buah Anda, atau mungkin Anda punya kesulitan memanage atasan Anda. So, intinya adalah Anda memiliki masalah di karir dan pekerjaan Anda, apapun itu bentuknya. Ditambah dengan situasi pandemi sekarang, maka masalah ini tentu seakan-akan Anda melihat tidak ada ujungnya gitu, tidak ada the light at the end of the tunnel, semuanya gelap gitu. So, Anda berpikir untuk pindah pekerjaan, tapi juga pindah pekerjaan mungkin Anda sudah melakukannya, dan mungkin Anda pernah melakukannya atau pindah pekerjaan berapa kali, tapi Anda mengalami pola yang sama lagi, sehingga Anda ragu apakah Anda perlu bertahan dengan situasi seperti ini atau Anda perlu mencari yang baru. Semua diliputi dengan awan kegelapan dan keraguan-raguan dan kabut yang mungkin tebal dan tidak jelas gitu. Atau di zaman sekarang, karena adanya PPKM dan Anda sering berada di rumah, Anda mulai merenung sebenarnya apa yang terjadi pada dunia sekarang, sebenarnya apa yang Anda tuju dalam hidup ini. Mungkin Anda diliputi dengan keraguan-raguan, diliputi dengan segala kecemasan, diliputi dengan perasaan-perasaan tidak pasti. But at the same time, pada saat yang bersamaan, Anda mungkin bertanya kepada diri Anda, siapa Anda sebenarnya dan apa tujuan hidup ini seperti saat sekarang yang terjadi.
semuanya serba tidak menentu, tidak jelas. Kemudian apakah Anda juga mungkin Anda yang lain punya masalah-masalah psikis, seperti rasa cemas dengan situasi sekarang, apalagi berita sekarang sangat-sangat lumayan intens, dan Anda merasakan rasa takut, stres, depresi, marah, sedih, atau Anda baru kehilangan the loved ones, atau Anda bahkan diliputi kegelapan atau sebuah bayangan buruk, losing all the loved ones. Bahkan mungkin Anda sudah masuk dalam tahap psikosomatis seperti GERD, insomnia, dan sebagainya. Bisa juga sebelum terjadi masa-masa sekarang, Anda sudah melakukan banyak hal seperti terapi, self-improvement workshop atau seminar, membaca buku-buku tentang self-improvement. Bahkan mungkin Anda sudah melakukan meditasi atau spiritual work, atau mungkin Anda rajin beribadah. Tetapi anehnya masalah tersebut tidak kunjung selesai, dan Anda tetap merasa tidak ada the light at the end of the tunnel tadi. So, bisa jadi Anda punya pola-pola yang terus terjadi. Pola yang terus terjadi, pola yang terus-menerus seperti tidak ada habisnya, yang sama, dan kembali lagi kepada yang sama, seperti terjebak atau masuk dalam lubang yang sama, jatuh pada lubang yang sama. Dan Anda tidak tahu lagi apa yang perlu Anda lakukan untuk menemukan akar penyebab pola tersebut, sehingga Anda belum mampu menghilangkan pola tersebut dalam kehidupan Anda, sehingga Anda menamakan inilah takdir atau nasib, gitu. Atau Anda terkungkung atau terpenjara oleh suatu doktrin, dogma, suatu sistem kepercayaan tertentu, dari suatu ajaran tertentu, atau guru tertentu, atau budaya tertentu, atau perkumpulan tertentu, ya. Sedangkan Anda sudah tidak nyaman. Anda sadar sudah tidak nyaman. Anda sadar bahwa value atau nilai-nilai atau sistem kepercayaan itu sudah tidak lagi sesuai dengan diri Anda. Tapi Anda ingin lepas, anehnya kok nggak bisa, anehnya kok sulit gitu melepaskan diri. Bisa juga Anda sudah belajar kemana-mana terhadap masalah Anda, tapi tidak kunjung menemui jawaban terhadap masalah-masalah tersebut. Atau bagi Anda ingin mencari diri sejati Anda, dan Anda tidak kunjung menemukannya. Ya, pencarian diri sejati. Ya. So, siapapun Anda di luar sana, dengan masalah apapun yang saya bacakan dan saya sebutkan tadi, kebanyakan yang saya lihat adalah kita mencari jawabannya di luar. Sekarang, saya ingin berbagi pada Anda tentang sebuah cerita bernama Finding and Meet the Golden Buddha Within You. Alkisah, pada suatu masa terdapat sebuah patung raksasa, patung Buddha raksasa, terbuat dari emas, solid gold, cemerlang, bersinar, terang. So, semua monk, biksu, dan bikuni di sekeliling yang tinggal di monasteri di dekat giant patung Buddha, Golden Buddha ini, sangatlah tentram, hidup damai, tenang. Tapi pada suatu saat, ketika mereka sedang melakukan ritual doa, membaca sutra, seorang penduduk desa datang memperingatkan mereka bahwa ada kapal yang mendekati tempat mereka, dan kapal tersebut sudah mendarat dan sudah menjarah. Ada pasukan yang sudah menjarah dan sudah menjajah semua desa-desa. Soon, segera akan datang ke desa atau monasteri atau tempat para biksu dan bikuni dan giant Golden Buddha ini.
So apa yang mereka lakukan? Mereka mengcover, menutupi semua sudut bagian the Golden Buddha ini sehingga tidak sama sekali tidak terlihat. Dan hasil pasukan tersebut memang masuk ke desa tersebut dan menjarah dan menjajah, tapi tidak berhasil menemukan apapun. Pasukan tersebut tidak bisa menemukan the giant Golden Buddha statue ini. So, berabad-abad berlalu, keadaan sudah damai, pasukannya sudah meninggalkan karena sudah dijajah sudah berapa abad. Akhirnya monasteri tersebut diisi lagi oleh para monk, biksu dan bikuni, dan mereka setiap saat melakukan ritual. Dan suatu saat ada satu orang monk yang bermeditasi dan berdoa, melakukan ritualnya di depan golden statue Buddha tersebut. Saking kusuknya meditasi, tiba-tiba dia mendengar suara krak, dan dari tangan patung Buddha tersebut yang berlumutkan yang dibungkus oleh yang memang bentuknya sudah bukan golden lagi, tapi benar-benar hitam, legam, penuh dengan lumut, penuh dengan dedaunan. Tiba-tiba terdengar bunyi crack dan jatuhlah dari tangan patung Golden Buddha tersebut. Dan si biksu melihat emas di balik crack tersebut, di balik runtuhnya bagian di tangan patung Buddha tersebut. Seketika ia terkejut, tercengang, dan kemudian ia memanggil semua teman-temannya. Dan mereka bergotong royong untuk membersihkan patung Buddha itu. Dan setelah 2 minggu full, mereka akhirnya menemukan the Golden Buddha. So, apa hubungannya cerita legenda the Golden Buddha ini dengan masalah-masalah Anda tadi? Saya mengajak dan ingin berbagi untuk mencari jawaban di luar. Itu kita rubah untuk mencari jawabannya di dalam. Yang ternyata jawaban itu ada di dalam diri Anda. The Golden Buddha di dalam diri Anda yang mampu memberikan jawaban-jawaban terhadap masalah Anda. So, bagi Anda yang tertarik, bagi Anda yang ingin lebih jauh untuk mengupas diri Anda, ibarat mengupas semua lapisan, semua kerak, semua lapisan yang membungkus the Golden Buddha within you, maka perjalanan ini dinamakan the Hero's Journey. Saya akan mengadakan group therapy sessions, 18 sesi, untuk benar-benar menyelam, masuk ke dalam, melakukan the Hero's Journey. Mengapa dinamakan the Hero's Journey? The Hero's Journey adalah terminologi yang dicetuskan oleh seorang filsuf barat bernama Joseph Campbell, di mana Joseph Campbell meminjam istilah ini dari Carl Jung, seorang bapak psikologis modern, bagaimana caranya kembali menjadi diri sejati Anda, dan semua jawaban dari masalah berada di dalam diri sejati Anda, the Golden Buddha within you. So, rather than keluar seeking jawaban di luar sana, mencari jawaban di luar sana, mencari seseorang yang mampu memberikan solusi pada masalah Anda, mari kita balik paradigma kita, mari kita menyelam ke dalam dan menemukan the Golden Buddha within you,
diri sejati Anda, sebutan lain dari diri sejati Anda, bahwa semua masalah yang ada, semua kesulitan yang ada dalam hidup, semua musibah dan kemalangan yang ada, semua bahkan penyakit badan, penyakit psikis, apapun yang Anda alami, merupakan sebuah panggilan untuk masuk ke dalam diri kita sendiri dan menyelam dan mengupas lapisan demi lapisan untuk menemukan the golden Buddha within you. Perjalanan inilah yang dinamakan the hero's journey. Menjadi diri Anda yang sejati, bebas menjadi diri Anda, sehingga Anda mampu tidak bergantung pada orang lain, tidak bergantung pada situasi, dan Anda mampu menemukan jawabannya dari diri Anda. So the hero's journey juga Anda diajak, saya juga akan mengajak Anda untuk menciptakan your personal myth. So sudah menjadi teka-teki ribuan tahun. 3 pertanyaan. Mengapa Anda dilahirkan di muka bumi ini? Apa yang perlu Anda lakukan di muka bumi ini? Dan kemana tujuan Anda sebenarnya? 3 pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sudah ribuan tahun yang sering direnungkan oleh the great thinkers and philosophers, scientists, sage, spiritualists, dari timur sampai barat, mulai dari Lao Tse, Confucius, Buddha, Krishnamurti, Sivananda, Osho, Plato, Paracelsus, hingga teosofis seperti Blavatsky, Bailey, Stein, dan akhirnya juga menyentuh relung terdalam bapak-bapak psikologi modern seperti Carl Jung, Assagioli, Maslow, Frankl, dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya. Berabad-abad lamanya manusia menemukan jawaban, persis seperti kita mencari jawaban terhadap masalah-masalah kita, tetapi sebenarnya yang terjadi adalah bingung dan terus saja mencari, tiada henti dan tetap belum menemukan jawabannya secara pasti. Tetapi saya berani mengatakan kepada Anda bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan ketika Anda telah menemukan diri sejati Anda atau the golden Buddha within you. Diri sejati Anda adalah the true guiding principle, merupakan guide navigator yang utama, yang mampu menavigasi diri Anda untuk menemukan atau menjalankan kehidupan Anda di muka bumi ini, sehingga Anda bisa hidup atau menjalankan kehidupan dengan penuh makna, penuh dengan kebahagiaan dari dalam, inner happiness, dan juga Anda mampu mengatasi masalah, bukan berarti tidak ada masalah, tapi Anda mampu mengatasi semua masalah dan Anda menjalankan kehidupan ini dengan penuh the path of less resistance, artinya jalannya lebih mulus, lebih gampang, lebih mudah gitu. Mark Twain, seorang filsafat Amerika, mengatakan ada 2 hal yang penting dalam hidup kita, yaitu hari saat kita lahir, dan nomor 2 adalah menemukan diri kita yang sejati dan mengapa kita dilahirkan. Ini 2 momen yang sangat penting dalam hidup Anda. So program ini sangat-sangat action oriented, jadi bukan lecture, tetapi saya akan membimbing Anda untuk beraksi, mengimplementasi dan mengeksekusi apa yang Anda terima dan pelajari dari penemuan diri Anda. Ada kompas, ada map. Saya akan bertindak sebagai guide dan navigator, tetapi tetap Anda yang menjalankan. Tetap Anda yang menemukan bagian-bagian diri Anda tersebut, karena bagian diri kita ini berlapis-lapis. Dan Carl Jung, Assagioli, Ray, Rauruhu, 4 tokoh ini memiliki peta yang kita bisa ikuti secara guideline, ya. Dan ketika kita masuk mengupas semua lapisan ini, maka kita akan bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk
untuk terus menyelam dan mengupas lagi lapisan yang lebih dalam lagi, mengupas lagi lapisan yang lebih dalam lagi. Kemudian kita akan nyampai di suatu tempat dan akan banyak mendapatkan petunjuk lagi untuk kita kupas lagi, dan akhirnya Anda benar-benar menemukan the true self Anda atau diri sejati Anda atau the golden Buddha Anda. So diri sejati atau the golden Buddha atau the true self Anda atau the higher self, atau Carl Jung hanya menyatakannya the self, tidaklah sama dengan konsep tradisi psikologis yang lain tentang the self. The self di sini, di konsep psikologi dalam Carl Jung dan Assagioli dan William Reich, adalah konsep yang the self atau diri sejati tersebut sama dengan apa yang dinamakan God di dalam diri, atau God image, ya, di dalam diri kita, atau dinamakan Atman, atau dinamakan Yahweh, atau dinamakan Allah, atau dinamakan Zen, Satori, atau Wu, atau Void, atau the No Self, ya, atau Manunggaling Kaulat Gusti, apapun namanya, dari berbagai tradisi. Carl Jung dan Assagioli mampu mensintesiskannya dan mempersembahkannya untuk kita semua, untuk sebagai masyarakat modern, manusia modern, untuk tidak lupa dengan golden Buddha kita. Dan sebenarnya semua masalah yang kita hadapi di luar adalah merupakan petunjuk dan tanda sudah saatnya kita menyelam kembali ke dalam dan menemukan diri sejati kita untuk mendapatkan solusi dan hidup on the path, hidup dalam track atau jalur yang memang sudah disiapkan untuk kita. So, sistemnya adalah grup terapi yang berdasarkan sintesis, penggabungan dari psikoterapi Jung, psikoterapi Assagioli, somatic Reich, William Reich, psikoterapi Reich, atau kita namakan psikoterapi somatik, ya, karena Reich adalah bapak somatik psikoterapi. Bagi Anda yang tidak mengenal somatik itu apa, adalah soma itu badan, jadi psikoterapi yang berkaitan dengan tubuh, dengan badan gitu. Psikoterapi sendiri dinamakan treatment kejiwaan atau perawatan kejiwaan. Ya, so badan juga berkoneksi dengan jiwa. So program ini akan menyangkut, akan mengkaitkan semua elemen dari manusia, dari Anda, mulai dari tubuh, badan, kemudian dari emosi, dari mental, dari spirit, dan akhirnya di tahap berikutnya tahap archetypal, ya, tahap archetype. Kemudian ada Ra-Uruhu juga yang akan membantu kita dengan human design-nya, di mana human design mampu memberikan peta yang lebih detail dan lebih jelas. Di dalam psikologi tidak ada yang namanya CT scan. Kalau Anda pergi ke rumah sakit, Anda bisa melakukan CT scan kalau Anda memiliki penyakit gitu. Itu badaniah, tapi dalam dalam kejiwaan, unfortunately tidak ada CT scan. Mungkin Anda punya yang namanya psikometrik gitu, apakah itu MBTI, DISC dan sebagainya, tapi itu tidak sama dengan human design. Human design meliputi berbagai disiplin ilmu, sintesis ilmu seperti astrologi, I Ching, dan yang lain-lainnya, itu berdasarkan tanggal lahir dan jam lahir Anda untuk kita bisa memetakan genetik Anda. Dan ini merupakan program yang berbeda dengan MBTI, berbeda dengan DISC, di mana Anda masih memerlukan akal untuk Anda mencentang dan menjawab pertanyaan-pertanyaan MBTI dan DISC tersebut. Tapi kalau human design, dia berdasarkan tanggal lahir dan jam. Oleh karena itu, keakurasiannya sangat akurat. Apa yang akan Anda pelajari selama program 18 sesi ini? So, mulai dari body dan energy work, saya akan memandu Anda body work dan energy work berdasarkan karya William Reich dan Alexander Lowen untuk menurunkan resistensi ego Anda. Kalau ego Anda lemah, maka ego Anda akan menjadi sehat untuk mampu mengarungi perjalanan masuk ke dalam perut bumi, ya kan? Banyak manfaat yang Anda bisa petik dari body work ini, mulai dari koneksi body, mind, and soul, sampai dengan vitalitas, sampai dengan potensial orgastik Anda,
akan mengalir lancar gitu untuk meningkatkan imun sistem, metabolisme, serta produktivitas Anda. Adapun sehat, badan pun sehat, mampu mengarungi perjalanan ke dalam jiwa gitu. Kemudian tentu saja kita melakukan yang namanya karakter analisis, apa jenis karakter Anda. Tanpa mengenal karakter analisis ini, maka Anda tidak mampu mengenali diri Anda yang palsu atau persona Anda, topeng Anda. Dan ini dapat mengganggu Anda dalam melakukan perjalanan karena salah satu syarat untuk kita melakukan perjalanan adalah mencopot semua topeng kita. Kemudian barulah kita mengarungi perjalanan masuk ke dalam yang disebut dengan the hero's journey atau individuation journey. Nah, di situ kita akan melakukannya dengan dream work. Dream work itu bukan menciptakan goal, kemudian kita gunting-gunting dari gambar-gambar, habis itu ditempel, habis itu kita visualisasi. Tidak. Dream work adalah suatu pekerjaan yang sangat penting. Dream work adalah bagaimana kita menganalisis mimpi yang kita alami selama tidur. Karena mimpi tersebut adalah bahasa dari unconscious Anda, bahasa dari jiwa Anda kepada ego Anda. Dari situ kita akan saya bimbing untuk menganalisa mimpi Anda sendiri sehingga bermanfaat secara terapeutik dan justru juga mendukung perubahan yang Anda sedang lakukan. Dengan perubahan yang Anda lakukan dalam mencopot atau menyingkirkan semua lapisan-lapisan untuk masuk ke dalam diri sejati Anda dan bertemu dengan diri sejati Anda. Mimpi selain memiliki efek terapeutik juga memiliki pesan prediktif tentang path atau jalur apa yang harus Anda ambil atau putuskan. Keputusan di dalam mengambil arah kehidupan sangat penting. Either Anda tersesat karena Anda salah mengambil keputusan, atau Anda memang on track sesuai dengan kemauan atau willpower dari diri sejati Anda. Kemudian Anda juga akan masuk terus ke dalam lapisan pertama di dalam unconscious Anda, jiwa Anda yang bernama personal unconscious. Kemudian akan masuk lagi ke dalam yang lebih dalam lagi, yaitu collective unconscious. Di sini kita bisa melakukan pertemuan dengan berbagai komponen dan elemen diri Anda yang di dalam bawah sadar sana, mulai dari inner child, the shadow, father, mother archetype, the trickster, the wise being, anima dan animus, serta archetype lain hingga Anda mencapai the self. So, ada lagi modalitas lain yang perlu Anda lakukan, yaitu seperti active imagination, pekerjaan simbol, ya, personal simbol, active imagination. Anda bisa lakukan dengan berbagai macam teknik dan variasinya. At least ada 8 jenis yang akan Anda terima dan praktekkan di sesi 18 grup terapi ini sebagai modal untuk Anda mengarungi the hero's journey. So, setelah 18 sesi, saya harapkan semua teknik ini Anda bisa lakukan sendiri. Anda bisa menjadi mandiri untuk mengarungi individuation journey Anda, untuk mengarungi the hero's journey Anda sampai Anda menemukan the golden Buddha by yourself. Jadi, saya harapkan 18 sesi selesai. Tugas saya sudah selesai untuk menggait Anda dan Anda benar-benar bebas dan free dan mendapatkan freedom yang sejati, tidak lagi didikte oleh orang lain, tidak lagi bergantung kepada situasi atau orang lain. Anda mampu melakukan perjalanannya sendiri dan Anda lebih mandiri, lebih independen, dan yang lebih penting lagi Anda kembali menjadi diri Anda yang sejati. So, selain itu ada mandala work, ada tipologi, kemudian ada synchronicity, ada lagi teknik-teknik lain seperti mengungkapkan myth dan fairy tale atau dongeng legenda yang berkaitan dengan diri Anda. Dan kita juga akan mengupas I Ching dan human design dan juga tarot untuk mengenali apa saja yang terjadi selama perjalanan Anda. Bukan untuk meramal, tapi untuk tarot dan I Ching dan human design merupakan archetypal symbol yang terjadi sebenarnya untuk menjadi pedoman Anda sudah sampai mana di dalam unconscious Anda. Ya. So other work bisa jadi berasal dari teknik-teknik lain yang saya akan
bantu Anda untuk meng-guide dan bantu Anda untuk mempraktekkan dan meng-guide diri Anda, menavigasi diri Anda selama masuk ke dalam. So inner happiness datang dari dalam. So dari sini seperti teknik-teknik seperti journaling, reflection, searching untuk meaning dan correct actions akan Anda pelajari juga. Ya. So 18 bulan, satu sesi per bulan dan di dalam bentuk group sessions, tempat terbatas, idealnya 10 orang, 6 orang sudah cukup, kita akan mulai. Selain itu, apa saja yang Anda terima selain pertemuan tiap bulan, sharing support, Q&A atau question and answer di Telegram, kemudian ada coaching worksheet, lembar coaching, lembar materi atau lembar kerja yang sudah didesain khusus sehingga Anda mudah mengerjakannya, kemudian briefing paper, pengetahuan-pengetahuan yang saya sudah permudah bahasanya, kemudian juga praktek-praktek dan isi teknik tertentu, kemudian ada video presentation seperti yang Anda lihat saat sekarang, kemudian tentu meliputi assignment pribadi yang perlu Anda kerjakan dan eksekusi, kemudian Anda laporkan kepada saya di sebelum sesi atau di saat sesi. Kita mulai, perkiraannya akhir Agustus, akan dikonfirmasi segera semakin terisi bangkunya, artinya kita akan melakukan ini via Zoom. Jadi kalau ada 6 orang saja kita akan mulai, kalau memang 6 orang sudah terisi ya kita akan mulai secepat mungkin, tapi maksimum 10 orang. Apa yang dibutuhkan? Tidak butuh apa-apa kecuali requirement-nya adalah komitmen diri Anda untuk take action, untuk bertransformasi, untuk open mind, ya, terbuka. So, apa saja keuntungannya? Tadi yang saya bilang, kita mampu memecahkan banyak sekali masalah dalam hidup kita mampu mandiri, kita mampu independen, kita mampu bebas menjadi diri kita sendiri, tidak lagi dikekang oleh masa lalu kita, tidak lagi menjadi budak atau slave dari suatu spiritual guru tertentu. Kita benar-benar free, bebas menjadi diri kita sendiri, bukan berarti bebas yang bebas benar ya, tapi bebas yang bertanggung jawab gitu. Kita mampu menyelesaikan banyak masalah dalam hidup kita, kita bisa menghubungkan pikiran, jiwa, dan badan, kemudian kita mengenali dan menyadari diri sejati kita, dan diri sejati kita inilah yang merupakan the inner guidance, ya, the inner guidance yang sesungguhnya. Betapa banyak manusia bergantung pada faktor luar, sangat bergantung pada faktor luar. Dengan kita bisa mendapatkan suara atau bimbingan dari diri sejati kita, maka terbalik, kita yang akan berkontribusi ke lingkungan kita, kita yang akan membantu orang lain untuk menyimbangkan masyarakat yang tidak balance lagi, situasi kehidupan yang tidak balance lagi. Energi kita, pikiran kita yang akan mampu mengangkat orang lain di sekeliling kita, minimal keluarga kita. Ya. So, saya sendiri pribadi, Yusa Aziz, sebagai praktisi dan sudah 16 tahun melakukan private practice, Oktober ini pas 17 tahun. Saya sebagai clinical psyche, soma, therapist, dan practitioner. Psyche jiwa, soma itu badan, so saya therapist dan praktisi. Saya seorang life and business coach juga. Background saya berasal dari sebelumnya bisnis, habis itu saya menggeluti bidang transformasi dan bidang kejiwaan ini. Dan saya highly trained atau intensively trained, secara intensif di training dengan modalitas pendekatan terapi ala Jung, Assagioli, transpersonal, dan berbagai macam modalitas lainnya seperti somatik, psikoterapi dari Reich. Kemudian saat sekarang saya juga masih menuntut atau belajar mengupgrade diri saya terus. Saya juga kandidat diploma dari Applied Psychoanalytic dari France, kemudian dalam on the way mempersembahkan disertasi doktoral saya di bidang transpersonal counseling.
Dan saya juga secara pribadi dimentor oleh 4 orang mentor dan terapis secara reguler. So, saya juga mengarungi perjalanan ini, membuka rahasia misteri yang terselubung tentang The Golden Buddha dalam diri saya. Dan saya sudah menjalani ini sampai sekarang. Dan ya, sangat memuaskan. Bukan berarti tidak ada masalah, tetap saya punya masalah karena saya masih human being, tapi saya sangat bersyukur dan sangat bahagia, dan oleh karena itu saya ingin mengembalikan, berkontribusi apa yang saya dapatkan dari perjalanan saya sendiri untuk Anda. So, apakah Anda ready? Are you ready untuk mind, body, and soul transformation? Maka Anda bisa hubungi Mind, Body, Soul Transformare di handphone di bawah ini, atau klik the linknya, atau WhatsApp, atau connect dengan IG, atau just contact us kalau ada pertanyaan, dan saya siap untuk menjadi guide dan pembimbing Anda. Sampai demikian, sampai ketemu di sesi The Hero's Journey, Finding the Golden Buddha Within You. Terima kasih dan sampai ketemu kembali.